Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 18 Maret 2022 dengan judul Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dan terima kasih karena melalui firman-Mu kami mengetahui janji-janji Allah yang pasti, yang boleh menjadi bagian kami. Buka hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami akan mempraktikkan pekabaran hari ini dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 18 Maret 2022 dengan judul Allah telah memilih kita. Dan ayat tema kita 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Allah telah memilih kita. Allah telah memilih Anda. Saya, saudara-saudara, adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Tetapi di sana, di firman Tuhan kita hari ini, di sana ada satu perintah, di sana ada satu panggilan kepada kita. Kalau kita ini adalah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kita punya tugas. Tugas kita adalah kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa perbuatan Dia? Apa perbuatan yang Dia lakukan? Dia di sini adalah Yesus. Perbuatan apa yang Yesus lakukan? Perbuatannya adalah Dia rela mati untuk kita. Itulah sebabnya Dia memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terang Yesuslah yang menuntun kita. Saat kita membaca firman Allah, betapa jelas terlihat bahwa umatnya menjadi aneh dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekitar mereka. Posisi kita menarik dan menakutkan. Hidup di hari-hari terakhir. Betapa pentingnya kita meniru teladan Kristus dan hidup mengikuti jejaknya. Pendapat dan kebijaksanaan manusia tidak boleh membimbing atau mengatur kita. Mereka selalu menjauhi salib. Para hamba Kristus tidak memiliki rumah maupun harta mereka di sini. Seandainya mereka semua dapat memahami bahwa hanya karena perlindungan Allah, kita dapat diizinkan untuk tinggal dalam damai sejahtera dan aman di antara musuh kita. Bukan hak istimewa kita untuk mengklaim, untuk menuntut bantuan khusus dari dunia. Kita harus setuju untuk menjadi miskin dan dibenci manusia. Kita dibenci di antara manusia sampai peperangan selesai dan kemenangan dicapai. Anggota Kristus dipanggil untuk keluar dan terpisah dari persahabatan dan roh dunia. Kekuatan dan kuasa mereka terletak pada pemilihan dan penerimaan Allah. Sama seperti Kristus di dunia, begitu pula para pengikutnya. Orang percaya adalah anak-anak Allah dan ahli waris bersama Kristus. Dan kerajaan dan kekuasaan adalah milik mereka. Dunia tidak dapat memahami karakter dan panggilan suci mereka. Mereka tidak menganggap penting pengangkatan mereka ke dalam keluarga Allah. Persatuan dan persekutuan mereka dengan Bapa dan Putranya tidak nyata. Dan sementara dunia melihat penghinaan dan celaan mereka, dan mereka tidak tamak seperti orang dunia, maka orang dunia berpikir akan menjadi apa mereka nantinya.
Mereka adalah orang asing. Dunia tidak mengenal mereka dan tidak menghargai motif yang menggerakkan mereka. Jadi Allah memilih kita. Tetapi ketika Dia memilih kita, kita harus menjadi sama dengan Yesus. Di dalam hal kita harus siap teraniaya, terhina oleh karena kebenaran. Setan adalah musuh kebenaran. Ketika kita mengabarkan kepada dunia tentang Yesus, setan tidak suka karena Yesus adalah kebenaran. Yesus mati, Dia sudah menyelamatkan kita dari kegelapan kepada kebenarannya, kepada terangnya yang ajaib. Setan tidak suka terang ajaib Yesus itu dipancarkan di dunia. Itulah sebabnya ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dan untuk menjadi terang bagi dunia, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, maka setan akan melancarkan serangan kepada umat Allah ini. Tapi saudara, ingat bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Allah, kekuatan daripada Yesus Kristus. Persekutuan antara Bapa dan Putranya itu akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk menjadi pekabar-pekabar, pembawa-pembawa berita, perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Yesus. Hari ini pekerjaan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, tugas tanggung jawab kita, siapa atau asal dari mana kita, bahasa apa kita gunakan, Allah sementara menggunakan kita semua ini untuk menjadi agen untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Yesus Kristus kepada dunia ini. Bisa saja ada orang yang belum tahu tentang Dia, maka melalui kita hari ini orang bisa mengenal Dia. Banyak orang yang percaya pada Yesus tetapi tidak mau mengikuti jalan-jalannya. Ini susah. Kita percaya kepada Yesus tapi tidak mau mengikuti Yesus. Itulah sebabnya panggilan kepada kita hari ini. Kalau betul kita pengikut Yesus, mari kita mengikuti jalan-jalannya. Jalan-jalannya itu adalah jalan-jalan kebenaran. Tapi jalan-jalannya juga itu adalah jalan-jalan pengorbanan. Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk membawa kebenaran Tuhan ini kepada dunia ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan juga memberkati saya. Kiranya ada komitmen dari saya dan saudara-saudara untuk menjadi agennya di mana saja kita berada. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami ini telah dipilih Tuhan menjadi bangsa, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Bahkan kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Tetapi ada tugas tanggung jawab kami jalankan di dunia ini sebagai respons terhadap cinta-Mu adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Yesus Kristus kepada dunia, sehingga dunia diterangi, kegelapan berlalu, dan terang ajaib Allah menaungi dunia. Kami rindu Tuhan agar Engkau segera datang. Meteraikan pekabaran firman Tuhan di hati kami hari ini, dapat menjadi umat-Mu yang setia. Dalam semua pergumulan kami hari ini, kami tahu Tuhan ada di sana. Apa yang kami jumpai di tangan kami, Engkau berkati, itu menjadi satu kesukaan dan selalu berhasil. Letakkan tangan-Mu di kepala kami dan berkatilah hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.